Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Ma'arif, muslimin muslimat, wabil khusus Lembaga Ma'arif PCNU Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Gema Ramadan Ma'arif 1445 Hijriah 2024 Masehi. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah sebagai Ma'arif untuk menyampaikan akhlak untuk anak dan orang tua. Berbicara tentang akhlak untuk orang tua dan anak, kebanyakan fokus membicarakan bagaimana akhlak anak terhadap orang tua atau yang sering kita dengar dengan istilah birrul walidain. Namun akhlak orang tua terhadap anak sepertinya agak jarang. Pada kesempatan ini Lembaga Ma'arif menyajikan komplit, yakni akhlak untuk pendidikan akhlak untuk anak dan orang tua. Kita ingat sebuah hadis faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan bagian dari kami siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dudu boloku nek ana wong tua mboten welas maring anak, anak mboten mulyakaken wong tua. Hadis di atas adalah sebuah hadis yang sangat bermanfaat bagi kita, mengajarkan dua hal penting. Yang pertama, orang tua menyayangi anak, dan yang kedua, anak memuliakan orang tua. Kira-kira dari dua hal ini lebih penting yang mana? Di telinga kita sering mendengar akhir-akhir ini ada yang bilang anak zaman now atau zaman sekarang ini luar biasa. Itu angel-angel. Kemudian juga telinga kita tidak kalah sering mendengar juga perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW mendahulukan orang tua yang menyayangi anak terlebih dahulu, mengandung makna bahwa sebagai orang tua jangan berharap akan dimuliakan oleh anak jika tidak punya rasa sayang atau memuliakan anak. Anak akan memuliakan, akan menghormati orang tua karena orang tua yang mendahului menyayangi anak. Lalu bagaimana cara orang tua menyayangi atau memuliakan anak? Rasulullah SAW bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini agak aneh nggih. Biasanya anak itu disuruh memuliakan orang tua. Kali ini orang tua disuruh untuk memuliakan anak. Kenapa? Karena anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah amanah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seseorang yang mendapatkan amanah tentulah harus kita rawat dan kita jaga dengan baik. Bagaimana cara kita merawat menjaga dengan baik atau bagaimana cara kita memuliakan anak? Orang tua pada lazimnya memberikan banyak hal terhadap anaknya, ada pakaian, makanan, mainan. Namun pemberian yang paling terbaik dari orang tua adalah penanaman etika atau akhlak sesuai dengan pesan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya keutamaan orang tua dalam mendidik anak, Rasulullah SAW menyebutkan satu pelajaran bab atau satu pelajaran adab yang diberikan kepada anaknya lebih baik dari sedekah makan pokok seberat 1 sok atau setara 2,7 kg gandum. Sebaliknya, yang tidak mengajarkan pendidikan akhlak kepada putra-putrinya, kepada anaknya, man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi. Sapa wonge ninggal anak bodho nganti anak padha nglakoni dosa, besuk sing arep nyangga dosa niku wong tuane, wong tua lorone. Na'udzubillahi min dzalik.
Mengapa akhlak ini menjadi sangat penting? Akhlak ini adalah kondisi jiwa di mana muncul keinginan untuk melakukan sesuatu dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan, kebagusan ataupun kejelekan. Dengan akhlak yang baik, tentu seorang tidak berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, fondasi, menjadi perisai dalam kehidupan manusia. Maka Nabi kita dalam sebuah hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi semua hak yang disebar, yang dibawa oleh Nabi, itu semuanya dibungkus dengan akhlak. Para pemirsa dan sahabat ma'arif yang berbahagia, banyak cara untuk membentuk akhlak. Apa saja? Di antaranya yang pertama adalah takhalluk, memaksakan diri dan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau pembiasaan. Jadi yang pertama caranya adalah dengan pembiasaan. Imam Al-Ghazali menyampaikan, Imam Al-Ghazali melatih membiasakan menyantuni anak yatim, maka itu menjadi akhlak. Maka itu menjadi akhlak. Melatih membiasakan diri ketika sudah terbiasa, maka akan menjadi akhlak. Jadi pembiasaan adalah cara yang paling baik untuk membentuk akhlak. Misal, pendidikan akhlak sejak dini diajari unggah-ungguh sopan santun, ketika keluar rumah harus meminta izin kepada orang tua, salim, nyucuk astone orang tua, itu pendidikan dini, itu akan menjadi akhlak dan nantinya akan dirasakan ketika sudah besar, ketika sudah dewasa. Anak ketika dipanggil harus segera mendatangi panggilan orang tua, ya. Ketika mendapat panggilan sholat harus segera mendatangi panggilan Allah. Ketika sudah terbiasa kecil, maka akan menjadi sebuah akhlak yang mulia. Jadi pembiasaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan juga sangat penting, ya. Mengingat terkadang ada yang salah kaprah. Nyun mohon maaf. Biasanya tidak biasa ya, terkadang ada seorang ibu yang mengantarkan putra-putrinya ke TPQ, putra-putrinya dengan berbaju rapi ala santri, namun ibu yang mengantarnya memakai pakaian seadanya atau you can see bahkan. Ini jadi menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Nah, keteladanan ini sangat penting. Misal anak sering melihat orang tua bertengkar, maka ketika dewasa pun bisa jadi mereka juga akan suka bertengkar. Namun sebaliknya, ketika orang tuanya suka membaca Al-Quran, maka anaknya juga akan terbawa. Ketika orang tuanya sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, maka anaknya juga akan terbawa baik. Maka keteladanan itu dimulai sedikit demi sedikit tanpa disadari, nanti disadari kalau sudah besar. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya baik atau tidak, ya. Lingkungan mendorong pembentukan akhlak. Misal ada contoh, ada seorang anak pembangkang, namun ketika kemudian dimasukkan ke dalam pondok pesantren, berubah drastis menjadi seorang anak yang sholih, menjadi anak yang penurut, jadi anak yang patuh. Karena apa? Faktor lingkungan yang baik. Sebaliknya, biasanya seorang yang di rumahnya sering melihat perkelahian, pertikaian, pertengkaran antara orang tuanya, maka akan berbeda dengan anak yang di rumah itu ada kedamaian. Kemudian yang keempat adalah olah jiwa. Jiwa adalah hakikat dan kualitas seorang. Kualitas seorang itu tergantung pada jiwanya. Menurut Imam Al-Ghazali, keadaan dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan yang mudah, gampang, dan tidak ada paksaan, tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Jadi natural dari dalam jiwa. Jadi tidak hanya baik di luar, tapi di dalam jiwa kita itu sudah memang tertanam kebaikan. Tidak hanya di luar saja, tapi juga di dalam hati kita. Oleh karena itu tentunya untuk cara yang keempat ini sepertinya agak sulit untuk mengolah jiwa. Namun Rasulullah telah memberi kita tauladan, "Kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi kita mencari teladan dari sosok beliau, sosok baginda Rasulullah SAW. Bagaimana rendah hati beliau, lemah lembutnya, jujur, tidak suka mencaci, tidak suka membuli orang lain, sabar, tidak angkuh, santun, dan tidak mabuk pujian. Itu perlu kita tanamkan dalam keluarga kita. Para permisa dan sahabat ma'arif yang berbahagia, dengan 4 hal tadi, upaya untuk membentuk akhlak. Mari kita berbenah diri, akhlak kita perbaiki. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa memiliki akhlak yang terpuji. Banyak sekali doa yang dapat kita panjatkan, antara lain doa yang berbunyi Allahumma dini li ahsanil akhlaqi la yahdi li asaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak yang paling terpuji, karena tak ada yang dapat membimbing kepadanya kecuali Engkau. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, tak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekian dari kami yang disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul qauli, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.